pemirsa, kembali lagi di acara Teka-teki, Terka Teknologi dan Informasi. Saya Muhammad Marwasoro akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Nah, baiklah, dalam episode Teka-teki kali ini kita akan membahas yang namanya penjadwalan. Apa sih penjadwalan dalam komputer itu? Nah, biasanya sih kalau yang namanya jadwal itu rutinitas yang sudah disusun. Nah, bagaimana kalau yang ada di komputer? Apa-apa saja sih rutinitas yang ada di komputer? Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik dan istimewa. Ya, mereka lulus di S2 dengan umur yang sangat muda, 22 tahun. Kita panggil saja Mbak Eka dan Mbak Tri. Kami silakan dulu. Oke, jadi gimana nih kabar Mbak Eka dan Mbak Tri? Lulus di usia 22 tahun, itu gimana sih rasanya? Dari Mbak Eka dulu. Kalau Mbak Tri gimana? Ya, tentunya bangga ya, soalnya mencapai S2 dalam usia muda itu tidak mudah. Kira-kira ini pasti ya, kata Mbak sendiri juga mudah, pasti ada tantangan. Apa sih kira-kira Mbak Tri? Ya, tentu saja kan pelajarannya juga, mata kuliah juga tidak ada yang mudah ya. Tentunya setiap jurusan itu pasti ada tingkat kesulitannya sendiri seperti itu. Bagaimana dengan Mbak Eka? Adakah kesulitan atau lancar-lancar saja? Seperti apa? Oh, masih muda dan melihat cantik gitu. Apa-apa saja. Jadi di sini kita akan membahas tentang penjadwalan. Menurut Mbak Eka, apa sih penjadwalan? Penjadwalan adalah fungsi dasar dari sistem informasi. Semua resources atau aplikasi yang digunakan dijadwalkan terlebih dahulu. Jadi sebelum digunakan resource yang digunakan itu dijadwalkan terlebih dahulu. Terus itu gimana? Penjadwalan juga bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan seberapa panjang proses yang akan dijalankan. Terus kalau saya dengar itu untuk soal kepada Mbak Tri, itu kalau nggak salah ada namanya yang pertama datang dibuka, terus ada yang terpendek didahulukan, terus ada juga yang preferensi. Apa itu kalau nggak salah namanya preferensi job first, atau biasa orang memanggil itu tugas terpendek didahulukan dengan preferensi. Apa sih itu kira-kira? Ya, jadi saya akan jelaskan ya seperti yang sudah Mas Mada tanyakan. Jadi preferensi shortest job first atau PSJF bisa juga disebut sebagai shortest remaining time first. Jadi itu artinya penjadwalan ini didasarkan pada preferensi dan juga prioritas. Prioritas di sini disebutkan atau didasarkan pada waktu proses atau sisa waktu proses yang sedang berjalan seperti itu. Jadi di sini waktu proses yang lebih pendek itu lebih didahulukan atau lebih diprioritaskan seperti itu ya. Dan juga jadi makin pendek prosesnya maka lebih diprioritaskan. Terus ini gimana cara kerjanya gitu? Kok bisa ya pendek didahulukan? Terus apa itu maksudnya preferensi? Ya, jadi preferensi itu seperti ini. Jadi apabila ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU itu dibandingkan dengan proses yang belum dieksekusi, apabila sisa waktunya itu lebih pendek daripada proses yang akan datang nanti, itu lebih didahulukan. Jadi yang lebih pendek atau lebih singkat waktu prosesnya itu lebih didahulukan seperti itu. Jadi dibandingkan dulu, lalu dilihat itu prosesnya itu singkat yang mana. Jadi yang lebih singkat itu yang lebih didahulukan. Oh, jadi ketika datang, walaupun ada proses, itu biasa dibandingkan. Iya, dibandingkan dulu. Yang terpanjang diberhentikan, lalu dimulai dengan yang pendek. Iya. Oke. Nah, jadi kita kembali lagi. Ada 22 tahun gitu. Ngomong-ngomong dari universitas mana aja nih? Coba Mbak Eka dulu. Saya dari Oh,
Universitas Sriwijaya, jurusan? Oke, teknik elektro. Bagaimana dengan Mbak Sri? Saya lulusan dari Universitas Indonesia. Jurusan teknik komputer. Oke, teknik komputer. Gini, waktu mengambil teknik komputer itu ada nggak? Biasanya kan kalau yang namanya wanita ya itu nggak yang sulit amat biasanya kata boga gitu, bahasa Indonesia. Kenapa ambil teknik informasi? Jadi kan zaman sekarang ini wanita itu selalu diremehkan ya. Oke, diremehkan jadi para pemirsa. Jadi Mbak Putri ini mau menunjukkan bahwa wanita itu kuat. Jadi kita itu di teknik komputer walaupun sering diremehkan, tapi kita itu tidak susah, tidak mudah menjalaninya. Jadi kita harus belajar juga, kita harus membuat karya juga yang sebenarnya untuk perempuan ya tidak mudah ya. Seperti yang aku jadi bagi orang di luar sana yang suka meremehkan jurusan lain, kalau nggak hargai jurusan lain seperti itu. Bagaimana dengan Mbak Eka? Kenapa sih memilih teknik elektro? Menurut dia yang dikatakan Mbak Putri kan ada nyolder gitu, terus ada yang motong-motong kapal, itu gimana? Tertarik gitu masuk yang elektro? Karena saya suka menulis. Wanita listrik ternyata. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Eka, terima kasih Mbak Tri. Nah, bagaimana dengan pemirsa? Apakah masih kurang puas dengan penjelasan dari kedua Mbak cantik ini? Setelah ini kita kedatangan tamu yang sangat ganteng dan istimewa juga. Seorang profesor di umur 30, masih muda. Nah, kita akan saksikan setelah yang satu ini. Tetapi teka-teki terkait teknologi dan informasi. Wah. Ku beri satu permintaan. Nah, Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku eksis di mana-mana. Oke, foto dulu ya. Wis yo, eksis di mana-mana. Yang penting happy. Nonton deket-deketan, tingginya kekecilan, ganti yang gedean, langsung berniagain aja. HP-nya kalah baru si ibu jadi malu, mending di upgrade, ayo berniagain aja. Kalau belum bapak mikir tidur bapak susah. Ayo jual aja, di berniagain aja. Mbak pun ayo cari mejanya yang cocok, yang ini biar kita berniagain aja. Tinggal ngeklik ketemu ada situ langsung dia jual barang, sikit berbuat barang oke. Tinggal ngeklik ketemu ada situ langsung dia jual barang, sikit berbuat barang oke. Tinggal ngeklik ketemu ada situ langsung dia jual barang, sikit berbuat barang oke. Langsung dia. Oke para pemirsa, kembali lagi di teka-teki terkait teknologi dan informasi. Seperti yang saya janjikan, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, muda, ganteng dan juga pintar. Kita panggil Profesor Habib. Pintar. Tangannya. Profesor Habib, 30 tahun ya. 31. Oke. Salah ya? Salah ya. Kenapa? Apakah hari ini Anda ulang tahun? Kemarin. Oh, kemarin. Mantap. Jadi Anda di umur 31 ini lulus profesor. Oke. Di mana itu berasal? Senang, bangga. Bangga. Orang tua saya ya seperti biasa, biasa aja. Tidak ada rasa bangga gitu atau ada hadiah? Dia enggak. Oh, enggak. Saya lepas saya. Jadi di sini Habibie atau Habibie saja. Habibie saja ya Habibie. Di sini kita akan membahas tentang penjadwalan, terutama yang namanya BSJS. Nah, bisa
menjelaskan bagaimana sih PSDM itu, bagaimana dia bekerja. Anda bisa menulisnya atau menjelaskannya di bawah. Buat contoh. Oh, ya boleh silakan contohnya. Ini gitu. Di sini saja. Untuk pertama untuk menentukan PSJF ini kita harus menentukan besar prosesnya. Kita buat contoh, kita buat tabelnya dulu aja. Di sini ada nama prosesnya, ada saat tiba, nama proses, saat mulai, saat rampung, dan nama tanggap. Nah, maksud dari nama proses ini tinggal namanya aja kita tulis. Misal A, B, C, D. Nah, kita saat tiba nih. Kita isikan dengan nama proses. Nah, untuk menentukan PSJF ini kita buat seperti tabel lagi. Tabel hanya dua. Yang atas kita isi nama proses, yang di bawahnya angka saja. Dari 0 sampai berapa, nanti ada jumlahnya, berapa jumlahnya sampai akhir. Di PSJF ini untuk menentukan saat mulai, kita untuk bisa menentukannya dari prioritas. Prioritasnya itu bisa prioritasnya itu besar dari dalam proses ini, yang mana lebih sedikit itu didahulukan, yang lama bisa menunggu. Nah, kita buat ya. A dimulai dari 0. A dari 0. Lalu 1 masih di dalam 0 dan 5 ini di A. Jadi kita tulis lagi A. Yang 2 karena B 2 dan A ini sudah bertemu dengan B, jadi kita prioritaskan dari yang sedikit. Yang A ini sisanya 3. Sisa 3 dan B 2. Jadi kita tulis B dulu. B di sini B dan 3. Nah, 3 juga ketemu dengan C masih 2, C sisanya 2, B sudah berkurang 1, jadi tinggal sisa 1. Jadi yang 3 ini kita tulis C. Kita tulis B. Nah, yang 4 karena masih dia masih di C ini, jadi kita tulis masih di B, karena B sudah habis, jadi kita langsung menulis yang C, karena C 2 dan A 3. Yang 6 masih kita tulis
kita yang 6 nih kita tulis A karena belum masuk, karena D dimulai dari 5. D dimulai dari 5, kita tulis C mana sisanya masih 7. Dan 6 kita selesaikan yang A karena 6 belum ada yang tiba. A 7 kita mulai, kita lihat 7 ada di, karena D sisanya D masih 7 dan E ini 1 dan dimulai dari 7, maka kita tulis E. Yang A lagi, kita kembali ke A udah berkurang 1, jadi sisa 2, A 2. Dan selanjutnya bisa kita tulis D sampai selesai. Nah, mungkin seperti itu. Untuk saat mulainya kita lihat A saat mulai di 0, maka kita tulis 0. Saat rampung habisnya A di mana? A habis di 9, jadi kita tulis di 9. B saat mulainya di 2, saat rampung di 3. Yang C mulai di 4 dan habis selesai di 5. D tadi mulai di 10 dan selesai di 16. E mulai di 7 dan habis di 7. Untuk menentukan lama tanggap, kita bisa mengurangkan saat rampung dan saat tiba. Jadi lama tanggap ini 9 dikurang 0, 9, dan ini 1, ini 2, ini 16 dikurang 5, 11, dan ini 0. Seperti itu. Oke. Sekian ini. Dan selesai. Oke, itulah tadi penjelasan dari Profesor Habibie. Terima kasih. Kapan-kapan sini lagi. Iya. Gugup saya. Iya, ada juga ada. Nah, itulah tadi penjelasan dari Profesor Habibie. Tapi tunggu dulu, kita ada kuis. Mari, yang akan dibawakan oleh Mr. Mirza. Kami silakan. Mau belanja online tanpa takut ditipu? Bukalapak.com aja. Bukalapak adalah situs jual beli online di Indonesia yang prosesnya gampang banget dan dijamin 100% aman. Siapapun dan dimanapun bisa jual beli online di Bukalapak. Di Bukalapak, kamu tinggal klik beli, transfer, dan tunggu barangnya sampai. Jika barang yang diterima tidak sesuai, uang kamu akan dikembalikan 100% oleh Bukalapak. Bukalapak.com. Jual beli online gampang banget. Yo mama, jangan bingung, santai aja. Ayo kita jual di berniagain aja. Mas, mendingan main yang lain. Sini gitarnya biar kita berniagain. Kalau kamu gak berniagain demo, aku bakal milih cowok baru. Lu tak pakai, cuma dielus-elus. Diberniagain aja, barang lu masih mulus. Tinggal klik terus ketemu, habis itu langsung dijual barang second tanpa perantara. Ingat, klik terus ketemu, habis itu langsung dijual barang second tanpa perantara. Gokil. Baiklah, saatnya kuis. Saya Mirza Ahmad Fazli, saya yang akan membawakan kuis hari ini. Berikut soalnya. Soalnya bisa Anda lihat di samping sebelah sini. Nah, kalau jawabannya Anda bisa kirim melalui email di bawah ini. Sekian dari saya. Oke, itulah tadi. Saya Muhammad Madabaskoro. Saya Mirza Ahmad Fazli. Selamat malam dan sampai jumpa.